بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita ikuti dulu bacaan surah At-Takwir. Langsung saja ikuti qori'nya bersama-sama. Seperti yang didengarkan tadi, ikuti intonasinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ikuti saja langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asy-syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isharu 'uttilat وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا
innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Sekarang kita masuk ke surah At-Takwir, tadabbur kita pada hari ini. Surah At-Takwir adalah surah Makkiyah. Kita coba perhatikan ayat 1 sampai 14 dulu tentang keadaan hari kiamat dan huru haranya. Ibu bapak sekalian, mungkin ada yang pernah ngelihat film atau komik tentang huru hara hari kiamat jika terjadi, ya. Saya tidak membayangkan saya susah membayangkan betapa susahnya pembuat film hari kiamat, apa misalnya 2012 itu ya, membuat angle gambar situasi bagaimana ketika kiamat terjadi kan, digambarkannya mulai jadi jalanan retak, angin kencang, api menggulung, bintang jatuh dan seterusnya. Tapi kan dalam film itu masih terang. Harusnya saat itu kalaupun ada cahaya barangkali adalah kobaran api yang panas pada saat itu terjadi. Ledakannya juga mungkin dahsyat sekali, tidak seperti yang bisa mereka gambarkan tentunya. Maknanya begini, apa yang digambarkan dalam surah At-Takwir adalah salah satu sudut peristiwa kiamat. Dan bersyukurnya kita ketika kita nanti memahami surah At-Takwir, kita diperlihatkan oleh Allah salah satu sudut peristiwa hari kiamat di surat Takwir ini yang nanti persis begitulah kejadiannya. Mudah-mudahan kita tidak merasakannya. Mudah-mudahan tidak merasakannya. Tetapi kiamat kecil, huru haranya pasti dirasakan oleh setiap orang nanti menjelang kematiannya. Artinya, ketika kita mempelajari huru hara hari kiamat ini, ada dua pesan yang harus kita sadari. Pertama, yakinlah bahwa dunia ini harus berakhir. Sampai di situ, bukan di sini. Dunia harus berakhir. Yang kedua, bahwa kita yang tadi atau kemarin mendengar ada orang meninggal dunia, harus yakin kalau hari ini kita yang mendengar informasi, besok kita yang diinformasikan. Bahwa kita juga akan diziarahi seperti kita menziarahi yang meninggal kemarin. Itu kesadaran yang harus kita miliki, bahwa kehidupan ini harus berakhir. Bahwa setiap kita pasti akan merasakan huru hara hari kiamat. Apakah kiamat besar dalam bentuk massal ataukah kiamat kecil dalam bentuk kematian setiap orang? Tidak mudah untuk mengimajinasikan diri bahwa kita bakal mati. Karena memang kelalaian dan tipu daya dunia seringkali membuat kita terpesona dan muncullah lagu-lagu pujangga, ku ingin hidup 1000 tahun lagi misalnya. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah rahimakumullah, ada tulisan menarik dari Syekh Ali Tontowi yang sudah diterjemahkan dengan terjemahan yang baik. Pada saat engkau mati, janganlah kau bersedih. Jangan pedulikan jasadmu yang sudah mulai layu, karena orang-orang Islam akan mengurus jasadmu. Mereka akan melucuti pakaianmu
memandikanmu, dan mengafanimu, lalu membawamu ke tempatmu yang baru, yaitu kuburan. Akan banyak orang yang mengantar jenazahmu. Bahkan mereka akan meninggalkan pekerjaannya untuk ikut mengubur kamu. Dan mungkin banyak yang sudah tidak lagi memikirkan nasihatmu pada satu hari. Barang-barangmu akan dikemas, kunci-kuncimu, buku-bukumu, koper-kopermu, sepatumu, dan pakaianmu. Jika keluargamu setuju, barang-barang itu akan disedekahkan agar bermanfaat buat kamu. Yakinlah, dunia dan alam semesta tidak akan bersedih dengan kepergian kamu. Ekonomi akan tetap berlangsung. Posisi pekerjaanmu akan diisi orang lain. Hartamu menjadi harta halal bagi ahli warismu. Sedangkan kamu akan dihisab dan diperhitungkan untuk yang kecil dan yang besar dari hartamu. Kesedihan atasmu ada 3. Orang yang mengenalmu sekilas akan mengatakan kasihan. Kawan-kawanmu akan bersedih beberapa jam atau beberapa hari, lalu mereka kembali seperti sedia kala dan tertawa-tawa lagi. Begitu juga anak-anakmu. Di rumah ada kesedihan yang mendalam. Keluargamu akan bersedih seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, dan mungkin sampai setahun. Selanjutnya, mereka akan meletakkanmu dalam arsip kenangan. Demikianlah kisahmu telah berakhir di tengah-tengah manusia. Dan kisahmu yang sesungguhnya baru dimulai, yaitu akhirat. Telah musnah kemuliaan, habis semua harta, kesehatan, bahkan anak. Telah engkau tinggalkan rumah, istana, dan keluarga tercinta. Kini hidup yang sesungguhnya telah dimulai. Pertanyaannya adalah, apa persiapanmu untuk kuburmu dan akhiratmu? Hakikat ini memerlukan perenungan. Usahakan dengan sungguh-sungguh menjalankan kewajiban-kewajiban, hal-hal yang disunnahkan, sedekah secara rahasia, merahasiakan amal soleh, sholat malam sendirian. Semoga saja engkau selamat. Andai engkau sekarang masih hidup, maka perbaikilah hidupmu saat ini juga. Itu sedikit nasihat dari Syekh Ali At-Tantawi, Allah yarhamu, Syekh Azhar, tentang perjalanan hidup kita yang sesungguhnya. Ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan, kemudian jamaah mengikuti bahasa Arabnya, kemudian saya sendiri membaca terjemahannya. Ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Idza syamsu kuwi. Idza syamsu kuwirat. Cara membaca tak nggak usah pakai s belakangannya ya, hanya angin keluar, bukan kuwirat, bukan, itu rem angin namanya. Idza syamsu kuwirat, ada angin keluar, kuwirat. Apabila matahari digulung, kuwirat. Kawwara yukawwiru takwiran, asyamsu kuwirat. Berarti matahari sudah keluar dari orbitnya. Selanjutnya, wa idzan nujumun kadarat. Ya. Wa idzan nujumun kadarat. Dan apabila bintang-bintang berjatuhan, tidak lagi dalam genggaman Ar-Rahman. Gravitasi langit, gravitasi bumi yang selama ini mengontrol peredaran benda-benda langit telah selesai berfungsi, maka tidak ada lagi yang memegang, berjatuhanlah semuanya. Wa idzal jibalu suyyirat. Suyyirat. Ini seringkali ada hamas juga di jim, nggak boleh. Misalnya wa idzal jibalu, jadi tidak usah terlalu medok. Wa idzal jibalu suyyirat. Dan apabila gunung-gunung dihancurkan, ketika bumi tidak lagi terkontrol, dan ketika gunung yang saat itu berfungsi sebagai pasak tidak mampu lagi mengendalikannya, karena 2/3 gunung berada di perut bumi yang berfungsi sebagai pasak untuk stabilisator bumi, saat itu tidak lagi berperan baik, maka hancurlah gunung-gunung itu. Ini benda-benda langit dan bumi. Sekarang kepada makhluk. Jadi yang pertama matahari, yang kedua bintang, yang ketiga gunung. Kita lihat 3 benda ini dulu. Matahari, bintang, dan gunung yang berfungsi sebagai pasak bumi. Bumi, bintang, matahari yang berputar pada orbitnya yang selama ini teratur, ritmenya yang tidak pernah berubah. Tapi kali ini digambarkan bintang digulung, matahari digulung, bintang jatuh, gunung apa? Ya, dihancurkan. Tidak ada permisalannya. Susah dibuat filmnya. Karena memang ini cuma sekali terjadi. Dan nggak akan ada yang bisa menggambarkannya, kehebohan ini. Itulah makanya nama-nama hari kiamat dan peristiwa-peristiwanya itu digambarkan dalam berbagai surat. Ada Al-Qiyamah, ada Al-Haqqah, ada As-Sakhah, gitu ya. Peristiwa-peristiwanya juga digambarkan dalam bentuk yang berbeda-beda. Nah, seperti hari ini di At-Takwir. Mataharinya digulung, bintangnya jatuh, gunungnya hancur. Ini coba fahami bahasa masing-masing pasangannya ya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lanjut. Sekarang berkaitan dengan makhluk yang ada di muka bumi. Lihat, kalau ingin Quran itu warna-warni, ingin Quran itu visual, memang harus tadabbur. Kategori kedua sekarang, wa idzal 'isyaru 'uttilat. Wa idzal 'isyaru, ra-nya tebal. Wa idzal 'isyaru 'uttilat. Ta, bedakan ta sama ta. 'Uttilat. 'Uttilat. Ya. Wa idzal 'isyaru 'uttilat. Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan atau tidak diperdulikan. Yang cocok unta bunting ya, bukan unta hamil ya. Unta mati, bukan meninggal dunia. Kenapa unta bunting ditinggalkan? Kenapa gambarannya unta bunting? Bukan unta stres gitu. Ya tentu bagi para peternak unta, ketika untanya sudah bunting ini akan bertambah rezeki. Ibarat petani bentar lagi panen ini. Dan inilah yang selama ini dinanti-nanti. Tetapi ketika kiamat tiba, semua tidak ada lagi harganya. Tidak ada lagi yang bernilai pada saat itu. Gambaran kedua, wa idzal wuhushu husyirat. Wa idzal wuhuha shin. Wa idzal wuhushu husyirat. Wa idzal wuhushu husyirat. Ini yang jarang dikerok lidahnya, agak susah bacanya ini. Ya. Nanti tiap malam kerok di sini ya. Malam Jumat. Pakai lidah buaya tapi masih bagian luarnya. Wa idzal wuhushu husyirat. Ulangi. Oke, bagus latihannya. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Jadi binatang-binatang liar ketika terjadi kiamat itu seperti tergiring kepada satu tempat dan mereka kemudian dikumpulkan. Ini suasana kiamat. Bapak Ibu barangkali nanti punya persepsi masing-masing, ya. Ketika kiamat, kenapa dan bagaimana maksudnya binatang-binatang liar kemudian dikumpulkan menjadi satu tempat. Itu kondisi hewan. Nah sekarang kita lihat bagaimana kondisi laut. Urutannya begitu. Jadi kalau ini ada sutradara nih ya, lagi nulis senario kondisi kiamat, jadi gambarannya seperti itu tahapan-tahapannya. Dan ketika Quran kemudian menampilkan visualisasi framing-framingnya, ini sebetulnya seperti itulah kejadiannya. Coba lihat, kita sedang diberikan sebuah ini sebetulnya kalau sutradara ini senang sekali membaca ayat ini. Jadi kalau orang gambar nih, orang gambar ini ya senang sekali nih membaca ayat ini. Tetapi jika itu dipadukan dengan kekuatan keyakinan, ini akan menambah suasana spiritual yang lain, keimanan yang lain. Selanjutnya, wa idzal biharu sujjirat. Biharu, orangnya tebal juga, biharu sujjirat.
Dan apabila laut dipanaskan. Wow, ini kiamat. Gimana terjadinya kalau laut bisa panas? Jadi kalau tsunami itu kecepatannya 200 km per jam di Aceh, lalu kemudian seperti lidah laut menyapu manusia kemudian ditarik ke laut, itu airnya masih dingin, masih air laut. Saya juga nggak tahu sih persisnya. Tetapi pada hari kiamat air lautnya itu panas. Dari mana kira-kira panasnya? Mungkin telah bercampur dengan yang ada di perut bumi. Karena kalau kondisi kiamat itu memang nggak sama dengan gempa. Digambarkan di surat lain itu, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan benda-benda terberatnya. Pernah nggak melihat gempa bumi yang keluar dari perut bumi itu mayat keluar gitu? Tapi nanti waktu kiamat itu mayat yang keluar, manusia itu. Itu tidak ada teori gempanya. Semua geolog, pakar-pakar kebumian akan kehilangan jejak pengetahuannya. Tetapi geolog dan pakar-pakar kebumian itu kira-kira akan faham dan melintasi kemampuan manusia umumnya dalam ilmu bumi kalau mau membaca Al-Quran ini. Artinya seorang geolog ini bisa saja punya tesis hanya membahas judulnya ayat 6 saja. Wa idzal biharu sujjirat, dan apabila laut dipanaskan. Selanjutnya ada suasana lain yang tidak terlihat oleh mata. Kalau tadi suasana kiamat yang kasat mata, sekarang yang metafisik, yang tidak kasat mata, dan ini tidak kalah pentingnya. Wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila roh-roh dipertemukan dengan tubuh. Jadi roh orang-orang yang tadinya sudah terpisah dengan jasadnya, hari itu dipertemukan. Dikembalikan lagi rohnya ke jasadnya. Wah, ini sudah alam lain ini gambarannya. Nanti sedikit demi sedikit saya coba bacakan dari tafsir Ibnu Katsir. Kita ikuti saja dulu secara mudah di sini. Lanjut. Wa idzal mau'udatu su'ilat, mau'udah su'ilat, jadi harus jelas hamzanya. A, I, U, ba, bi, bu, semua artikulasinya itu harus jelas. Itu pembaca berita itu betul-betul harus latihan betul itu cara membaca A, I, U, E, O, sehingga orang yang artikulasinya bagus dengan orang yang tidak itu kelihatan. Nah, tajwid Quran wajib bagus. Makanya setiap huruf harus diberikan haknya. Wa idzal mau'udatu su'ilat, apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya. Bi ayyi dzambin qutilat, saya ulangi. Bi ayyi dzambin qutilat, kenapa bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya? Karena dosa apakah dia dibunuh? Untuk dimintakan kesaksiannya si bayi ini.
Atas dasar apa kalian wahai bayi-bayi perempuan pada masa musyrikin Quraisy kalian dikubur hidup-hidup? Apa dasarnya? Dan semua teori KB akan dimintakan pertanggungjawabannya di sini. Termasuk semua promotornya akan dimintakan pertanggungjawabannya di sini. Selama di dunia mungkin mereka banyak dalih. Saya tahu belakangan ini ada pernyataan saya soal vaksinasi yang sedang dipelajari baik-baik statement saya. Ada satu tim yang sedang mengumpulkan agamawan dan tim spesialis dokter untuk menyerang balik saya. Ya, tentang vaksinasi belakangan ini hidup kembali. Saya tidak tahu, kemarin ada diskusi cukup ramai. Dan saya sudah mendapat bocorannya, tim mereka sedang kumpulkan agamawannya dan dokter-dokter spesialisnya untuk menghajar saya. Saya ingin katakan begini, saya tidak anti science, saya orang yang rasional. Kalau memang Anda sudah berhasil membuat vaksin yang halal, dan Anda memberikan vaksin berdasarkan diagnosa dulu kepada bayi, dan kebijakan Anda tidak mewajibkan semua yang datang ke posyandu suruh mangap satu-satu ditetesin, kalau kebijakan itu bisa Anda rubah, saya bisa berubah. Tapi kalau cuma sekedar debat ilmiah, gue jabanin. Maksud saya begini, saya tidak punya kepentingan apa-apa dengan statement saya tentang bahaya vaksinasi yang selama ini sudah serampangan dikerjakan dan berkabut hawa nafsu di balik itu semua, tanpa diagnosis bayi-bayi semua disuruh mangap dikasih vaksin gratis dengan dalih apapun. Ada kebijakan yang salah. Di Amerika saja nggak setiap bayi wajib vaksin. Itu semua ditanyakan dulu kepada orang tuanya. Ini tentu mereka punya penelitian, tapi kita juga punya bukti lapangan tentang bahayanya vaksin ini. Tapi sekali lagi saya tidak anti science, karena agama saya mengajarkan bahwa tidak ada pertentangan antara Islam dengan science. Tapi kalau ada vaksin yang halal dan kebijakan Anda tidak mewajibkan semua orang kecuali berdasarkan diagnosa yang jelas, silahkan jalani. Jadi protes saya lebih kepada soal kebijakannya. Dan saya ingin ingatkan juga bahwa BKKBN dengan teori cukup 2 anak. Kalau dulu di zaman Fir'aun yang dibunuh anak laki-laki, kalau di zaman Quraisy yang dibunuh anak perempuan, di zaman sekarang dua-duanya dibunuh, bahkan dibunuh sejak di dalam rahimnya. Jangan dianggap kemudian bayi-bayi itu tidak bisa bicara. Wa idzal mau'udatu su'ilat, apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya karena dosa apakah dia dibunuh, alasannya ketahuan, cuma 2 alasannya. Takut rezekinya berkurang, atau takut tempat tinggalnya berkurang. Kecuali secara medis membahayakan atau mengancam nyawa ibu, maka secara agama kita bisa benarkan berdasarkan tentu indikasi-indikasi ilmiahnya. Inilah suasana kiamat. Coba kita ulang dulu dari awal. Suasana yang pertama apa? Matahari digulung, bintang berjatuhan, gunung dihancurkan,
kemudian unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak diperdulikan, binatang liar dikumpulkan, dan apabila lautan dipanaskan, dan apabila roh-roh dipertemukan dengan tubuh, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, dan kemudian karena dosa apakah dia dibunuh. Sampai di sini. Ini suasana pada saat itu. Kita lihat sekarang lanjutannya. Ini berkaitan dengan suasana amal sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idzas suhufu nusyirat. Agak susah nih mengucapkan shad dengan ha berdampingan. Suhufu. Shad. Shad ini agak bersiul. Safir, safir. Shad, shad. Ha. Wa idzas suhufu nusyirat. Wa idzas suhufu nusyirat. Kalau yang malas ngajinya kelihatan bacanya begini. Wa idzas suhufu nusyirat. Shin jadi apa? Shad jadi sin, ha jadi ha, fa-nya juga tidak desis. Wa idzas suhufu nusyirat. Yang betul wa idzas suhufu nusyirat. Dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka. Ini suasana yang menegangkan selanjutnya. Setelah pembuktian terbalik lewat bayi-bayi perempuan yang dibunuh ditanya, ini pembuktian terbalik. Sekarang catatan amal perbuatan manusia dibuka. Ada apa sebetulnya di balik pergantian mendadak Kapolri sekarang? Misalnya gitu kan, wa idzas suhufu nusyirat. Dan sepertinya sebentar lagi akan ada huru-hara yang menghantam KPK sepertinya. Kok ke situ larinya? Maksudnya semua konspirasi, semua tekanan, semua behind the scene itu akan dibongkar semuanya. Ada apa di balik ini Budi? Ini Ibu Budi, ini kakak Budi, ini musuh Budi, gitu judul. Nggak usah ikut campur, ini cuma selingan saja. Tapi kayaknya akan ada huru-hara di KPK setelah ini. Informasi langitnya kayak begitu. Lanjut. Wa idzas, sekarang wa idzas sama'u. Jadi jangan malas mengucapkan hamzahnya ya. Wa idzas sama'u kushitat. Kushitat. Wa idzas sama'u. Karena kalau yang malas ngucapin ini setengah hamzah. Wa idzas sama'u kushitat, enggak jelas. Harus tegas hamzahnya. Wa idzas sama'u kushitat. Kurang panjang ma-nya karena harus 6 harakat di situ. Sebab hamzah ketemu mat tabi'i di dalam satu kata. Wa idzas sama'u. Ulangi. Kaf. Kaf. Ak. Kaf. Ak. Kushitat. Dan apabila langit dilenyapkan. Kok langit dilenyapkan? Memangnya apa bahan baku langit?
dukhan, asap putih itu. Tsumma ya'ruju ilas sama wa hiya dukhan. Jadi langit itu gampang sekali dilenyapkan karena seperti asap. Pepatah mengatakan begini, kun kan najmi laha linadhirin ala safahatil ma'i fahuwa rafi'. Jadilah seperti bintang, terang benderang ditatap di langit malam hari. Walau dia rendahkan dirinya hingga ke dasar lautan, semua orang tahu kalau tempatnya tinggi di langit. La takun kaddukhan ya'lu wa ya'lu. Jangan seperti asap membumbung tinggi dan memumbung meninggi. Sesampainya di ketinggian fahuwa wadhiya. Setelah sampai di atas ternyata dia hilang, bukan siapa-siapa. Saya kira sudah ngerti maksudnya. Jadi jadilah bintang dan jangan jadi asap. Tapi ada manusia berkualitas bintang, ada manusia berkualitas asap. Wa idzal jahimu su'irat. Jahimu su'irat. Agak susah di sini sedikit. Wa idzal jahimu su'irat. Dan apabila neraka jahim dinyalakan, jahim. Dia seperti lubang besar, ada api dan apinya kemudian mulai dinyalakan dan kemudian berkobarlah. Jadi proses selanjutnya setelah langit dilenyapkan, selanjutnya adalah neraka jahim dinyalakan. Ini ritualnya, ini upacara kiamatnya. Jadi rundown acara kiamat kira-kira seperti itu rentetannya. Dan ini adalah informasi gaib dari Allah Subhanahu wa taala yang belum pernah terjadi. Wa idzal jannatu uzlifat. Zalzala. Idza zulzilatil ardu athqalaha wattini wazzaitun wa idzal jannatu uzlifat. Dan apabila surga didekatkan, wa uzlifatil jannah. Jadi jahim di neraka, jahim itu dinyalakan sementara surga didekatkan. Lihat dulu suasananya. Alimat nafsum ma ahdarat. Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Loh, ternyata 13 ayat dari ayat 1 sampai 13 hanya untuk menjelaskan akan menegangkannya satu peristiwa. Alimat nafsum ma ahdarat. Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang dikerjakannya. Ternyata hanya untuk membongkar ini semua. Setiap orang dari kita nanti akan mengetahui apa yang selama ini kita hadirkan dalam kehidupan kita ini. Ahdarat, menghadirkan
kita akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dihadirkan pula apa yang selama ini kita datangkan di dalam kehidupan kita. Jadi inilah puncak dari tujuan penggambaran peristiwa huru-hara hari kiamat. Sekarang coba kita lihat tafsir Jalalainnya. Kita lihat tafsir Jalalainnya. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung, dilipat dan sinarnya menjadi lenyap. Berarti pada hari kiamat terang atau gelap? Terus filmnya 2012 tuh gimana ya? Salah, betul-betul gelap suasananya. Sekelibat cahaya itu adalah cahaya api atau ledakan kilat itu. Api menggulung itu. Kita lihat ayat lain yang menafsirkan ayat ini. Dari hadis dulu. Qala Ali bin Abi Talha an Ibnu Abbasin idza syamsu kuwirat yani azlamat. Ali bin Abi Talha dari Ibnu Abbas berkata tentang ayat apabila matahari digulung, maksudnya adalah matahari digulung menjadi gelap sehingga hilanglah cahayanya. Jadi nanti saya mau bikin film hari kiamat episode 2. Semuanya gelap. Orang semua cuma saya suruh dengar suara ledakan sama jeritan saja. Sama teriakan-teriakan omongan. Filmnya gelap. Ya nggak lucu juga kalau Ustadz kalau filmnya gelap semua gitu. Ya ini tuntutan entertainingnya memang begitu. Wa idan nujumun kadarat, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, menukik berjatuhan ke bumi, pam. Yang besarnya tentu banyak yang jauh lebih besar daripada bumi, berhantam-hantaman satu sama lain. Wa qala Ali bin Abi Talha an Ibnu Abbasin wa idan nujumun kadarat ay taghayyarat. Ali bin Abi Talha dari Ibnu Abbas berkata tentang ayat dan apabila bintang-bintang berjatuhan maksudnya berubah, bergeser dari lintasannya, keluar dari orbitnya. Jadi sudah tidak teratur lagi peredaran bumi pada masa itu, begitu juga bintang-bintang. Wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, dilenyapkan dari muka bumi dan menjadi debu yang berterbangan. Jadi watarol jibala hamidah wa hiya tamurru marras sahab. Di ayat lain digambarkan gunung yang sekarang kamu lihat seakan-akan dia diam terpaku, diam tak bergerak, satu hari nanti dia akan melayang berterbangan seperti awan berarak berterbangan itu, atau seperti kapas yang dihembuskan itu. Itulah gunung ketika sudah kehilangan lagi fungsinya. Selama ini kita cuma punya ungkapan takkan lari gunung dikejar. Emang kurang kerjaan sih ngejar-ngejar gunung, tapi ini kan ungkapan. Maksud hati hendak memeluk gunung, mungkin istrinya terlalu gemuk kali jadi seakan-akan ingin memeluk. Ini juga pelesetan yang salah. Maksud hati ingin memeluk gunung apa maksudnya, Pak? Istrinya kegemukan gitu ya. Dan apabila gunung-gunung dihancurkan, maksudnya dilenyapkan dari muka bumi dan menjadi debu yang berterbangan. Saya sengaja melambat-lambatkan ini supaya data informasi tentang kiamat masuk secara mudah, tervisualkan dan bertahap ke benak Bapak dan Ibu. Karena data tentang kiamat ini memang sangat minim sekali di benak umat Islam ini.
Wa idzal aisyaru, dan apabila unta-unta yang bunting, ya maksudnya unta-unta yang sedang bunting pada saat itu. Apakah ada keterangan lain dari tafsir Ibnu Katsir? Saya akan coba membaca. Wa idzal aisyaru uttilat qala ahmalaha ahluha, sama ketika apabila unta-unta bunting itu uttilat, ditinggalkan, dibiarkan begitu saja tanpa penggembala atau tanpa diperah susunya, karena mereka disibukkan oleh peristiwa yang dahsyat sehingga mereka lupa akan segala-galanya. Sesungguhnya unta yang sedang bunting itu merupakan harta yang paling berharga di kalangan mereka. Kalau sekarang apa kira-kira unta buntingnya orang Jakarta ini ya? Sahamnya lagi bunting-buntingnya gitu kira-kira. Apalagi kira-kira kalau orang Jakarta ini. Bentar lagi dapat bonus akhir bulan, ini lagi bunting-buntingnya. Atau kira-kira kalau pedagang apa nih kira-kira nih? Ini kontraknya ini sebentar lagi akan cair setelah diselesaikan, lagi bunting-buntingnya kira-kira begitu. Hari itu tidak lagi dihiraukan. Selanjutnya, wa idzal wuhusyu husyirat, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, yakni dikumpulkan sesudah dibangkitkan, dimaksud untuk diadakan pembalasan hukum qisas. Sebagian di antara mereka mengkisos sebagian yang lain, kemudian setelah selesai menjadi tanah semuanya. Jadi pada masa itu manusia diperlihatkan hewan-hewan liar itu yang tadinya sudah mati, sudah lama, itu kemudian dibangkitkan kembali. Ya, hina yang dulu makan serigala, serigala yang dulu makan harimau, harimau yang dulu makan anjing liar, itu pada hari itu sesama hewan liar akan mengkisos satu sama lain. Tahu kisos? Ya, hukum balas setimpal. Diperlihatkan kepada manusia ini sebagai jembatan rasio mereka. Jangan kaget nanti kalau kalian akan juga menghadapi hal yang sama. Wahai manusia-manusia buas, sebuah serigala yang menjadi hewan buas di Jakarta, punya tanah luas-luas, punya rumah, nganggur, investasi apartemen di mana-mana, tiada yang tempatin, padahal orang miskin mati aja susah apalagi hidupnya. Sementara kalian tidak berlaku dermawan, tunggu tanggal mainnya. Yang buas akan dihadapi juga dengan yang buas. Yang punya senjata semena-mena, yang punya pangkat semena-mena, yang punya jabatan semena-mena, buas, liar juga akan berhadapan dengan yang liar, akan diperlihatkan pada masa itu. Mentang-mentang sekarang jadi, nggak usah disebut takutnya, pasti akan berhadapan dan diperlihatkan pada saat itu. Setelah semuanya saling bunuh dan saling cakar, saling cabik, saling gigit kerongkongan, kemudian mati semuanya, lalu berubah menjadi tanah lagi. Itu digambarkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Wa idzal biharu sujjirat, dan apabila laut dipanaskan atau dinyalakan. Saat ini sebetulnya sudah ada lautan yang keluar api darinya di dasar laut. Tinggal dilihat di YouTube, saya lupa mendownloadnya. Jadi ada api
yang keluar dari dasar laut dan tidak mati. Jadi ketika laut nanti dipanaskan, karena memang ada api nanti keluar dari dasar laut. Jadi dalam tafsir Jalalain, wa idal biharu sujirat, dan apabila lautan dinyalakan, artinya dinyalakan sehingga lautan itu menjadi api. Bandung menjadi lautan, Maribung rebut kembali, gitu kira-kira. Tapi yang bikin lagu itu dari mana ya lagunya ya? Pinter juga dia bisa bikin Bandung lautan api. Istilah lautan api ini sebetulnya saya tidak tahu apakah temuan-temuan ilmiah modern pada masa itu sudah ada. Lautan api sebetulnya kan sebuah ungkapan yang kayaknya kok apa iya, kok ada lautan api. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Ya, kenyataannya memang ditemukan pada saat ini ada api yang tidak mati di dasar laut, tapi pada hari kiamat betul-betul nyala api itu keluar dari lautan. Wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila roh-roh dipertemukan dengan jasadnya masing-masing. Jadi ini sudah mulai dibangkitkan nih fasenya. Roh dikembalikan lagi ke jasad. Ada satu sudut peristiwa yang diperlihatkan pada saat itu, dan kita memang tidak dikasih lihat sekian banyak peristiwa agar kita fokus. Ini gaya bahasa Al-Quran. Kita difokuskan dari sekian banyak peristiwa yang menegangkan, ada satu sudut peristiwa. Wa idal mau'udatu su'ilat, apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu su'ilat, ditanya, kenapa mereka dikubur? Karena takut tercela, mempunyai anak perempuan, dan takut jatuh miskin. Mulai dari zaman Quraisy sampai zaman sekarang, peristiwa mengubur anak, membunuh anak di dalam rahim bahkan, sebetulnya argumentasinya sama, hanya beda-beda bahasa saja. Dasarnya sama. Tercela punya anak perempuan dan takut miskin. Ada tafsir dengan sunnah berkata dengan ini. Akhrajal Imam Ahmad an Khansa ibnatu Muawiyah as-Sarimiyah an ammiha qala qultu ya Rasulullah man fil jannah, qala an-nabiyyu fil jannah wasyahidu fil jannah wal mauludu fil jannah wal mau'udatu fil jannah. Imam Ahmad meriwayatkan dari Khansa binti Muawiyah as-Sarimiyah dari pamannya berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, siapa sajakah yang akan menjadi penghuni surga? Beliau menjawab, Nabi di surga, orang mati syahid di surga, bayi yang meninggal di surga, dan anak perempuan yang dikubur hidup-hidup juga di surga. Nah sekarang siapa sesungguhnya yang perlu dikasihani? Si bayi kah atau si penguburnya, si hidup-hidup itu? Si penguburnya. Siapa yang perlu dikasihani? Yang mati syahidkah atau si pengecut yang takut berjihad? Si pengecut. Saya ingin ulangi. Siapa yang perlu dikasihani? Yang mati syahidkah atau si pengecut takut berjihad? Saya minta laki-laki yang keras menjawabnya, ternyata perempuan yang keras menjawabnya. Siapakah yang pantas untuk dikasihani? Yang mati syahid sekarang dalam perjuangan fisabilillah atau yang takut berjihad? Yang takut berjihad yang perlu dikasihani. Saya sedikit berhenti di sini. Yang menentukan kematian itu senjata musuh atau Allah Subhanahu wa taala? Allah. Jadi sebetulnya para lelaki
Kalau kita tuh punya jiwa pemberani, ya, dan kita yakin betul mati di tangan Allah, kita nggak boleh takut mati, nggak boleh. Nggak takut mati juga sombong. Bilang aja kematian ada di tangan, jalani saja. Jangan takut-takut diancam begitu, jalani saja. Itu baru yang namanya laki. Gitu. Perempuan juga gitu sebetulnya. Yang perlu dikasihani sebetulnya adalah bukan yang mati syahid, yang digorok lehernya, yang ditembak dan berkeping-keping kepalanya, yang kakinya, pahanya terpisah, itu udah dijamin surganya. Yang dikasihanin siapa? Yang takut berjihad. Itu yang perlu dikasihani, karena persepsi dia tentang kematian salah. Dan persepsi dia tentang surga juga keliru. Ini perlu saya pertegas kembali, di tengah banyaknya umat Islam yang sudah takut berbicara tentang jihad dan sudah serem ngomong soal jihad. Biasa aja lah gitu, ada di Quran, ada di hadis. Dan justru ketika mental jihad ini terus dikobarkan, Indonesia akan menjadi negara berdaulat. Kalau Indonesia sudah nggak mau lagi kata jihad, lihat Eropa, lihat Amerika, udah nggak jelas. Charlie Hebdo ini sebetulnya ketakutan Eropa, khususnya Perancis dan Inggris, juga Jerman, karena pertumbuhan Islamnya yang sangat pesat. Itu nomor satu sebetulnya. Banyak gereja-gereja dijual, gereja-gereja sepi. Sebetulnya itu yang ada. Yang kedua, ada apa dengan peristiwa Charlie Hebdo? Sebetulnya adalah karena sementara ini negara Eropa, khususnya Uni Eropa, yang sekarang konsisten mendukung berdirinya negara Palestina, yang Arab pun tidak sekonsisten Eropa untuk mendukung berdirinya negara Palestina ini. Itu makanya Benyamin Netanyahu berkepentingan untuk mendatangi demo jutaan orang di sana. Dan demi Allah saya tertawa ketika mereka rame-rame, hati saya ketawa ketika menghinakan Nabi dengan semua covernya di majalah. Kenapa? Saya bahagia walau otak saya sedih. Maksud saya bahagia. Puncak kebangkitan Islam sudah dekat karena penghinaan kepada Nabi sudah berlebihan. Ini tunggu, ini orang gak belajar sama sejarah. Kalau dia belajar sama sejarah, kalau kita bicara ideologi, ini sudah puncak ini. Baru lagi saya dapatkan informasi gara-gara Charlie Hebdo banyak yang masuk Islam, dan para produser juga beberapa orang juga sudah masuk Islam ini. Dan belakangan saya dapat data konkret, mudah-mudahan setelah ini ada yang terjemahkan, saya akan share semua perkembangan Islam yang cukup besar di sana dan perkembangan masjid yang cukup bagus di sana. Dan ini menjadi blunder bagi Eropa, karena tokoh-tokoh Muslim seperti artisnya, pemain bolanya, ilmuannya, profesornya bergerak secara simpatik dan meraih simpati yang lebih besar. Walaupun TV biasa meliputnya, biasanya angle-nya itu yang Bapak Ibu tonton di CNN, di BBC, di mana lagi? Babece namanya atau siapa gitu, Babesi atau siapa gitu. Itu pasti framingnya, gambarnya itu disesuaikan dengan apa yang mereka mau. Sebetulnya peristiwa di balik itu lebih besar lagi. Ini situasinya. Tetapi tentu semangat jihad ini jangan sampai diprovokasi. Kalau saya lihat sih sekarang, saya membaca permainannya, bahkan sebelum saya kesini saya dapat telepon, sudah tinggal sedikit ormas-ormas yang konsisten menyuarakan jihad secara lentur. Sebagian ormas Islam sudah lidahnya udah mulai kepelintir, enggak lagi lurus membicarakan soal jihad, jadi sudah ditaklukkan dengan fulus.
Dan bayi yang dikubur hidup-hidup juga di surga, ditegaskan oleh Nabi SAW. Bi ayyi dzambin qutilat, karena dosa apakah bayi perempuan itu dibunuh hidup-hidup? Dibaca kutilat karena mengisahkan suatu dialog. Jawab bayi-bayi perempuan itu, kami dibunuh tanpa dosa. Tanpa dosa kami dibunuh. Ini dalam tafsir kata-kata su'ilat, ada jawaban yang mahdzuf, kutilna bila dzamb, kami dibunuh tanpa dosa. Wa idzas suhufu, dan apabila catatan-catatan, yakni catatan-catatan amal perbuatan, nusyirat, dibuka. Dapat dibaca nusyirat dan nusyirat, artinya dibuka dan dibeberkan. Dibeberkan di hadapan kita semua. Kayaknya episode cecak dan buaya akan saling beber setelah ini. Ya, akan ada mulai berbalik nih situasinya. Tunggu aja tanggal mainnya. Sebetulnya orang Indonesia dan para pemain kotor ini harusnya belajar dari peristiwa ini. Tidak ada yang bisa mereka sembunyikan. Ini zamannya saling berkhianat satu sama lain ini. Ini akibat munafik dan berkaki dua di setiap permainan politik kotornya. Ini akibat bermuka dua. Mereka pusing siapa kawan, siapa lawan. Itu ketika hati nurani tidak lagi sebagai hati nurani, tapi sudah menjadi partai. Dan macam-macam, sudah kebohongan dibolak-balik. Ya. Wa idzas sama'u kusyitat, dan apabila langit dilenyapkan, yakni dicabut dari tempatnya sebagaimana dicabutnya kulit domba. Kita lihat ayat lain yang berkaitan dengan ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar, maka apabila mata terbelalak ketakutan dan apabila bulan telah hilang cahayanya dan matahari dan bulan dikumpulkan. Bulan hilang cahayanya, matahari dan bulan beradulah di situ. Tidak lagi berjalan sesuai dengan sunnah hukum alam ini. Wa idzal jahimu, dan apabila jahim, yaitu neraka jahim, su'irat, dinyalakan, apinya dibesarkan. Wa idzal jannatu uzlifat, dan apabila surga didekatkan dan diperlihatkan kepada calon-calon penghuninya supaya mereka masuk ke dalamnya. Jadi ini didekatkan, dekat bagi para penghuni surga. Alimat nafsun, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui. Artinya setiap jiwa akan mengetahui waktu terjadinya hal-hal tersebut, yakni hari kiamat. Ma ahdarat, apa yang telah dikerjakannya, yaitu perbuatan baik dan perbuatan buruknya. Baik, saya kira ini saja sekilas. Setelah saya bacakan ayat ini, mungkin ada satu pertanyaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullun yajri ila ajalin musamma. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan. Ini peristiwa akhirnya dunia. Jamaah rahimakumullah. Jadi kesimpulannya pada hari ini,
dua hal tadi di atas. Satu, yakinlah bahwa peristiwa-peristiwa kiamat yang digambarkan itu pasti terjadi, dan semua peristiwa itu sengaja diperlihatkan karena ada kaitannya. Alimat nasun ma'ahdarat, bahwa akan dibeberkanlah semua amal-amal kita sebelum itu datang. Mari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari memperbanyak istighfar. Tiada hembusan nafas, tiada tarikan nafas kecuali beristighfar dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bersedih hati biasanya karena memang malas beristighfar. Dan orang yang banyak beristighfar insya Allah tidak akan bersedih hati. Yang kedua, kehidupan kita juga pasti berakhir. Kematian sebagai kiamat kecil juga pasti akan kita rasakan. Maka kalau sudah tahu bakal mati, ya persiapkanlah bekal untuk setelah kematian dan juga bekal buat di kuburan. Al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang jenius yang sesungguhnya adalah orang yang memperbanyak bekal untuk setelah kematiannya ketimbang untuk hari ininya. Kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan, amal soleh yang kita sembunyikan, sedekah yang kita sembunyikan, lakukanlah. Dua amal saja. Satu, perbanyak amal soleh dan sembunyikan amal solehmu. Perbanyak sedekah dan sembunyikan sedekahmu. Perbanyak qiyamul lail, menangislah dalam kesendirian. Nanti suasananya berbalik. Kita menangis saat orang lain tertawa, dan kita tertawa pada saat orang menangis. Insya Allah ketika kita hidup terlahir ditertawakan sementara kita menangis. Mudah-mudahan kita meninggal dunia dalam keadaan senyum, tertawa, dan orang yang kita tinggalkan dalam keadaan menangis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makanya saya pesankan infak harian 1.000 rupiah, jangan pelit. Tiada hari tanpa sedekah. Infak mingguan terutama habis ngaji ini minimal 10.000 rupiah, beri makan orang lain. Udah nikmat hidup itu. Lebih dari itu sering-sering bawa nasi bungkus. Perempuan, ibu-ibu kalau beli kaos kaki, kaos tangan buat pekerja kasih itu. Jadi beli 1 losin gitu kan. Kasih kaos kaki pekerja yang kepanasan, kaos tangan. Banyak kok kebaikan yang bisa kita lakukan. Bawa beras misalnya sesekali 1 kilo atau 10 kilo. Kasih siapa yang perlu kita kasih. Sambil menyembunyikan kebaikan. Maafkan orang-orang yang berhutang, putihkan saja. Ada yang sampai tua ingat terus tagihan yang belum tercapai, capek, sakit terus. Naudzubillah min dzalik. Akhirnya hatinya enggak pernah khusyuk. Orang yang masih bingung dengan tagihannya, orang yang belum tuntas sama tagihannya enggak akan khusyuk salatnya. Karena masih sesak gara-gara dunia. Naudzubillah min dzalik. Mohon maaf atas semua khilaf dan salah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.